Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak, andai tolan dimanapun berada. Kali ini Mamang Kebun membikin konten perkara tanaman nanas atau buah nanas ya. Sebelum kita berlanjut perkara buah nanas ini atau tanaman nanas, lebih dulu kita mengucapkan terima kasih sama rekan-rekan yang telah memberi dukungan, karena tanpa dukungan andai tolan dimanapun tidak ada apa-apanya gitu ya. Kreativitas kita kalau tanpa dukungan orang lain gitu. Jadi istilahnya berikanlah dukungan, jangan lupa subscribe ini video atau ini channel, baru mengharapkan komen ya yang mendukung supaya kita selalu mengupload video yang mudah-mudahan berguna. Jangan lupa di share sama rekan-rekan supaya tahu masalah informasi tanaman nanas. Ini nanas 9 bulan yang lalu kita tanam. Alhamdulillah mungkin menginjak di 6 bulan sudah banyak yang berbuah. Ini mungkin sekarang udah menginjak 9 bulan sejak kita menanam. Karena menanam kita perlahan gitu ya, istilahnya menunggu waktu kita ada kekosongan atau ada jadwal untuk menggarap tanaman. Karena yang kita tanam bukan hanya pohon nanas atau buah nanas ya, ada juga merica, pala gitu yang kita kelola. Sebagian waktunya ada untuk sayuran juga gitu ya. Kali ini Mamang Kebun mau menjawab perkara masalah pemesanan bibit gitu ya. Di sini ada orang yang komen gitu ya, permohonan bibit gitu ya. Mamang belum bisa, mohon maaf, membagikan bibit atau istilahnya kalau menjual ya, belum bisa. Karena satu hal, Mamang ini punya anggota juga di kelompok tani, belum bisa memberikan keluar anggota gitu ya. Sistem beli atau apapun belum bisa melayani, karena masih dibutuhkan bibit yang banyak untuk rekan-rekan kita atau kelompok kita, istilahnya orang yang dekat dengan kita. Ini nanas yang sebelah sini baru berusia 6 bulan, sudah mulai berbuah gitu ya. Udah banyak yang berbuah tapi tidak rata ya, hampir ada juga yang bareng gitu. Mohon maaf sama bapak yang sama andai tolan gitu ya.
yang memohon bibit. Nah, karena Mamang ini mau mencukupi dulu bibit untuk anggota kelompok tani ya. Memang macam begini bibit, kalau habis panen kita kumpul, nanti ada orang yang mungut gitu ya, apa yang telah kita janjikan dengan anggota gitu. Nih banyak nih juga ya bibit, tapi belum bisa kita untuk menjual atau mengirim gitu ya. Nah, ini pondoknya nih. Nah ini juga baru beberapa hari kita panen, ini 4 hari yang lalu panen gitu ya. Ini banyak juga ada bibitnya, cuma kita belum bisa secara menjual ke orang lain gitu. Seandainya kalau memang toh ada orang yang berkunjung ke sini ya, kita berkunjung misalnya lain anggota semacam kita yang dari daerah Batu-Batu gitu ya, dari daerah lain yang berkunjung ke sini ya, insya Allah barang 10 atau 1 karung saya dikasih gitu ya. Nah, dikasih bibitnya, dibawakan buahnya gitu kan, kalau orang berkunjung ke sini. Mohon maaf kalau secara kita menjual belum bisa gitu ya, karena Mamang kebun ini kepingin mencukupi anggota-anggota yang mau menanam juga gitu kan. Kurang enak gitu ya, anggota perlu bibit malah kita ya dijual sama orang kan gitu. Karena kita banyak rekan, banyak teman itu satu dukungan untuk menggairahkan semangat kita berkebun begitu kemungkinan gitu ya. Jadi Mamang ini belum bisa ya, mohon maaf Bapak yang kepingin berpesan bibit, belum bisa Mamang kebun menjual gitu ya. Kalau hanya untuk sekedar berkunjung, bawakan ya barang-barang berapa lah gitu kan, kita kasih gitu, bawa bibitnya, bawa nanasnya gitu ya. Alhamdulillah ini rata-rata kita ya hampir seminggu sekali panen gitu ya. Lumayan lah, udah berhasil dan udah merasakan suksesnya. Belum seberapa gitu, karena lahan kita ini masih juga ada yang harus ditanam gitu. Nah ini udah mulai tua, udah mulai masak tuh. Nah udah mulai tua, udah ada menguning gitu ya. Nah, kalau seandainya kita bibit ini dari 1 buah ini kurang lebih yang bisa ditanam itu antara 10 pohon atau ada yang lebih gitu ya. Itu bisa ditanam tunas atas, ini tunas atas maupun tunas yang di pinggir gitu ya, yang di bawah atau selernya gitu, tunas seler dan tunas yang ada di atas gitu, dia di buah. Nah, jadi mohon maaf, 1000 kali maaf, orang yang mau beli belum bisa Mamang melayani gitu ya. Kalau hanya untuk berkunjung ke kebun kita insya Allah. Nah, ini memang banyak ini bibit ya, main ratus mungkin, cuma ya untuk anggota kita juga gitu kan. Mohon maaf, 1000 kali maaf, belum bisa merespon untuk pembelian berkala banyak gitu ya. Kalau hanya untuk ya berkunjung, lihat-lihat. Nah ini ada 4 hari yang lalu bibit ya. Nah ini kalau dari satu biji buah ada beberapa ya, kalau dihitung 1, 2, 3,
4, 5, 6 sampai 7 kan. Nah, ini lain ini. Sampai 7. Nah, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dengan yang kecil begini. Nah, ini untuk sengaja kita ini dipisahkan gitu kan, karena ini porsinya hampir rata gitu ya. Karena kalau bibit rata nanti kan berbuahnya juga serempak gitu Pak. Berawal dari bibit dulu yang rata, yang sama tingginya sama usianya, baru kita akan mendapatkan bibit yang penghasilan berbuah bareng gitu ya. Geser 1 hari 2 hari lah gitu kan. Kalau panen ya pasti bareng gitu. Yang penting ndak ada yang muda, yang penting tua. Ada yang masak tapi udah tua baru kita ngambil juga gitu. Kalau mencukupi mau menutupi kebutuhan orang atau pesanan gitu kan. Kita selalu menyetok tiap minggu sekali, mengirim ke pasar gitu ya. Kita ada bapak tengkulak yang menerima gitu ke pasar di kilo 5 gitu ya. Nah, ini kalau contoh lah ya. Kalau misalnya kita cari bibit, kalau yang mau bareng berbuah, kita harus mencari bibit yang hampir rata begitu ya. Macam begini kan. Nah, sengaja ini kan kita pisah. Ini hampir rata Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Mungkin ini bakal bareng juga 7, 8, 9 ya. Nah, rata-rata dari satu kepala itu yang bisa ditanam yang bakal serempak berbuahnya itu perkira kurang lebih lah 10 tunas gitu ya. 10 anak gitu ya istilahnya. Yang karena dia tumbuh di pinggiran nanas gitu. Ada yang dari atas nanas juga ada yang dari atasnya di atas buah. Kalau ini dari pinggiran ini Pak, dari pinggiran gitu. Nah, banyak memang kita satu butir nanas itu keluar rata-rata untuk yang bagus ditanam itu 9 atau 10 ya gitu. Itu baru bisa rata. Contoh lah yang kita waktu pengiriman itu dari orang tidak rata gitu ya. Akhirnya kan begini, dia berbuah juga, cuma ya nggak bareng gitu. Nah, kita kan berusaha supaya bareng biar kita menjual lebih banyak gitu kalau bareng panennya gitu kan. Nah, kalau udah 4 kali atau 2 kali panen dari satu rumpun itu kadang-kadang keluar 2 atau 3, 4 buah macam begini. Ini kan udah mungkin buah yang keempat kali ini ya keluar nih bareng gitu ya. Itu kalau nanas kan begitu. Nah, mau contoh Pak, kalau yang sudah 4 kali panen dia keluarnya banyak ini, sampai 4 kepala gitu, 4 nanas gitu ya. Kalau masalah nanas itu ya satu hal, dia tidak pilih-pilih tanah gitu ya Pak. Mau di tempat tanah subur lebih bagus perkembangannya, buahnya lebih bagus juga gitu. Kalau di tanah yang kurang memadai, istilahnya ya hampir mati tanahnya gitu ya, udah gersang, alhamdulillah gitu, masih juga dia mau produksi gitu. Nah, contoh Pak, kalau kita memilih bibit yang bagus gitu ya, yang rata, hampir banyak 40% berbuahnya bareng gitu ya. Nah, bareng lah, hampir bareng ini sudah pada berbuah gitu.
Ini tanaman yang 6 bulan yang lalu ini Pak, ya. Rekan-rekan yang minat misalnya bibit, Mamang tidak menjual, tapi seandainya kalau berkunjung ya ke kebun Mamang, insya Allah dapat buah nanasnya, dapat juga bibitnya kalau berkunjung. Kalau secara menjual beli belum bisa kita melayani, karena satu hal, kita banyak rekan gitu ya yang mau. Ini enggak salah lagi, ini ya nanas yang Mamang tanam ini jenisnya jenis pogor gitu ya. Buahnya besar. Nah misalnya kita memperhemat lahan gitu ya, ukuran kita tanam ini secara macam begini Pak. Kita lihat dari pinggir ya, ini kan menjalur ya, satu jalur ini lebarnya antara jalur dengan jalur ini 2 meter gitu ya, dari nanas ini ke nanas yang sebelah kiri, yang ke sebelah kanan ini 2 meter. Tanah itu diangkat sedikit macam begini tuh. Rapi kan, kelihatannya juga rapi. Jadi kita menanggulangi secara merumput itu juga gampang gitu ya, karena kita jalan ini nanas itu kan berduri gitu ya. Nah jarak di antara ke kiri, antara ini yang kiri dan yang kanan, ini jaraknya 1 meter, kurang lebih lah 1 meter ini ya, 1 meter. Baru ke sebelah sininya 2 meter. Jadi kesimpulannya kita jarak tanam itu 1 meter ke 2 meter gitu ya, untuk lahan aplikasi tanah gitu. Jadi jarak antara tanaman yang lain ke yang lain 1 meter, ukurannya ke 2 meter gitu kan. Jadi kelihatannya rapi kan gitu, rapi menjalur, jadi merumput juga kita enak gitu. Alhamdulillah. Ini yang 6 bulan yang lalu ya kita tanam, ini udah banyak memang yang berbuah ini ya, alhamdulillah. Itu kan kita menanam tidak sia-sia, penghasilannya udah lumayan ya, mendukung, atau istilahnya udah ada jaminan untuk hasil tanaman ini. Nah coba Pak, dari satu kepala ini kan banyak yang bisa ditanam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, di bawahnya juga ada 7. Nah yang bagus ditanam ini, yang bagus ditanam ini nih yang ada di kepala. Baru ini rata kan, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 tunas yang bakal nantinya apabila ditanam berbuah bareng gitu ya. Nah macam begini. Nah, ada juga yang kehidupannya lebih bagus gitu ya, begitu ditanam dia langsung bercabang. Contoh seperti ini ada nih, ini langsung mulai tanam keluar 2 pohon, 2 pohon tuh. Nah 2 pohon, tapi 2 pohon tidak mungkin dia bareng berbuah, ada yang dulu. Nah coba banyaknya yang bisa ditanam ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah
sampai 10 dengan ujungnya tuh yang bisa ditanam gitu. Alhamdulillah saat ini dari tanaman nanas ini sudah menambah income penghasilan dari berkebun gitu ya. Alhamdulillah, semoga konten-konten ini konten yang memang diupload bermanfaat untuk yang senang atau yang berminat untuk menanam nanas. Jadi nanas itu intinya satu-satunya tanaman yang tidak rewel gitu ya. Yang penting kita merumput aja. Kalau seandainya ada sedikit modal mewah ya kita bisa dipupuk. Masalah hama alhamdulillah gitu ya. Masalah penyakit sama sekali 0% gitu ya. Nggak ada penyakit itu. Kalau hama itu aja, hamanya itu yang berjari, berarti orang ngambil. Nah, setelah kita tanaman diambil orang, kita ikhlaskan aja. Semoga tanaman kita subur dan berbuah lebat begitu, bermanfaat ya. Diikhlaskan aja. Seandainya kita punya tanaman diambil orang, itu satu ibadah yang tidak ternilai. Kita ikhlaskan, semoga tanaman yang diambil orang itu kemungkinan bermanfaat. Yang penting kita ikhlaskan aja. Terima kasih segala perhatiannya. Jangan lupa subscribe and comment yang mendukung gitu ya, yang memberikan Mamang Kebun supaya bersemangat terus. Terima kasih atas tontonannya, semoga sangat bermanfaat gitu. Mudah-mudahan ya, mungkin ke depannya kita bisa menjual bibit merica, bibit nanas. Tapi di saat ini belum bisa, karena masih banyak anggota juga yang perlu di sini ya. Serba salah kita menjual, sementara anggota perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, tonton terus di channel Mamang Kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah besok atau lusa kita ketemu lagi.